Di malam Natal ini, kita akan bersekutu bersama keluarga kita. Mari kita bersama mempersiapkan hati dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 72, Siapa Gerangan Sang Raja. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di balungan, di buku sampit mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, ini ternyata telah digenapi. Sang Raja Damai, pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Mari bersama kita berdoa. Dalam sukacita malam Natal saat ini, kami bersama keluarga kami hendak memuji dan mempergumulkan firman-Mu. Terangi kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti yang menjadi kehendak-Mu dan hidup kami bersama keluarga kami menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 99, Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus
Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Renungan saat ini dengan tema taat membawa berkat. Selamat tidur sayang, mimpi indah ya. Itulah kata-kata yang biasanya diungkapkan oleh orang tua kepada anaknya, atau seseorang kepada kekasihnya beberapa saat sebelum tidur. Setiap orang pernah bermimpi ketika tidur, entah mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Pada dasarnya banyak orang yang senang kalau mimpinya indah. Misalnya mimpi dapat uang banyak, mimpi bertemu dengan pujaan hati, mimpi naik kelas atau lulus ujian, dan mimpi lain yang menyenangkan. Ketika terbangun, rasanya ingin tidur lagi dan melanjutkan mimpi yang indah itu. Sebaliknya, tidak ada orang yang senang dengan mimpi buruk. Misalnya, mimpi dikejar-kejar orang, mimpi orang terdekat meninggal, mimpi ada bencana alam, dan lain sebagainya. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, mimpi dapat dikelompokkan dalam 3 macam berdasarkan waktunya. Yang pertama, Titi Yoni adalah mimpi yang terjadi pada pukul 21 sampai 24. Yang kedua, Bondo Yoni adalah mimpi yang terjadi pada pukul 24
sampai pukul 3. Dan yang ketiga adalah puspa tajem, adalah mimpi yang terjadi pada pukul 3 sampai dengan pukul Titi Yoni, yaitu mimpi yang tidak memiliki arti apapun atau disebut bunganya orang tidur. Gondoyoni, yaitu mimpi yang berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang yang sedang bermimpi. Kadang memiliki arti, kadang tidak memiliki arti sama sekali. Sedangkan puspa tajem, yaitu mimpi yang diyakini sebagai sebuah petunjuk atau pesan dari Yang Maha Kuasa. Mimpi ini diyakini bisa menjadi kenyataan. Di dalam bacaan saat ini, kita menemukan seorang pria yang bermimpi dalam tidurnya. Ia adalah Yusuf. Alkitab menyebut bahwa mimpinya benar-benar dari Tuhan. Melalui mimpi, Tuhan hendak menyatakan kehendaknya. Seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dari Matius 1 ayat 18-25, kita belajar bukan hanya tentang mimpi Yusuf. Melalui Yusuf dan mimpinya itu, kita belajar tentang ketaatannya. Ia mengikuti rancangan dan karya Allah yang membawa berkat keselamatan bagi manusia. Melalui teks ini, kita belajar 3 hal dari Yusuf yang taat pada Allah. Yang pertama, taat pada perintah Tuhan. Pada waktu Yusuf hendak menceraikan Maria tunangannya secara diam-diam, malaikat Tuhan datang berbicara kepada Yusuf lewat mimpi. Tuhan berfirman bahwa anak dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus yang kelak menjalankan misi keselamatan dan penebusan dosa bagi manusia. Oleh sebab itu, Yusuf diperintahkan untuk tidak menceraikan Maria dan mengambil Maria sebagai istri. Perintah Tuhan bukanlah hal yang gampang bagi Yusuf. Dalam ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf tidak bersoal jawab dengan Tuhan. Yusuf tidak mengajukan argumentasi atau alasan untuk menolak perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kadang banyak sekali argumentasi atau alasan untuk menolak perintah Tuhan. Misalnya, perintah untuk setia beribadah kepada Tuhan. Muncullah alasan, tidak enak badan, lagi ada tamu, pekerjaan sedang banyak, waktunya untuk keluarga.
sebagainya. Ketika diminta melayani Tuhan, muncullah alasan, saya tidak bisa apa-apa, saya masih muda, saya tidak ada waktu, dan alasan yang lainnya. Saat ini kita boleh belajar dari ketaatan Yusuf yang tidak mengajukan sejumlah argumentasi atau alasan-alasan untuk menolak perintah Tuhan, tetapi dengan tanpa keraguan sedikit pun taat pada perintah. Yang kedua, kita belajar taat menerima tanggung jawab. Ketaatan Yusuf pada perintah Tuhan diikuti dengan tanggung jawab yang diembannya. Tanggung jawab Yusuf tidak hanya berhenti sampai ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kisah-kisah dalam Injil menyebut bagaimana ia mengemban panggilannya dengan setia. Salah satu contohnya adalah saat bayi-bayi dalam ancaman Herodes. Yusuf membawa Yesus mengungsi ke Mesir agar terhindar dari pembunuhan. Hal ini menunjukkan betapa bertanggung jawabnya Yusuf sebagai ayah Yesus. Yusuf berjuang menjadi ayah yang baik bagi Yesus. Bagi kita, apa yang dipercayakan Tuhan saat ini? Anak, suami, istri, orang tua, sahabat, materi, pekerjaan, kepelayanan. Sudahkah kita taat menerima tanggung jawab terhadap apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang ketiga, kita belajar taat menanggung risiko. Keputusan yang diambil tak lepas dari risiko. Yusuf berani mengambil keputusan dan menanggung resikonya meski tidak mudah. Kita bisa membayangkan bagaimana bertahan menghadapi gunjingan, cemoohan orang atas kondisi Maria yang hamil. Setelah menikah, Yusuf harus repot menjaga Maria, mempersiapkan kelahiran Yesus, dan membesarkan Yesus dengan segala pergumulan dan tantangan. Yusuf taat menjalaninya. Apakah saat ini saudara menanggung penderitaan hidup seperti sakit penyakit, pergumulan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, masa depan anak-anak, bahkan penderitaan sebagai pengikut Kristus? Jadilah seperti Yusuf. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Teruslah percaya penuh pada kesempurnaan rencana dan kehendak Tuhan, karena Dia tinggal di antara kita. Taat yang membawa berkat, itulah ketaatan Yusuf yang menjadi sarana kehadiran Sang Juru Selamat yang membawa berkat bagi dunia. Siapkah dan maukah kita hidup taat agar membawa berkat bagi diri kita, sesama, dan untuk kemuliaan namanya? Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Engkau boleh mengajarkan kami untuk kami taat dan setia, seperti Yusuf yang taat untuk menjalankan apa yang menjadi rencanamu bagi kehidupan dunia. Mampukan kami Tuhan agar menjadi hamba yang taat dan setia, meskipun di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan. Mampukan kami agar ketaatan kami dapat membawa berkat bagi sesama dan
menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah.